Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Citra Wahyudianti dengan nomor induk mahasiswa 19023150040. Jadi, saya adalah mahasiswa dari 3 teknik mesin IF program atau program kerjasama antara PT Solusi Bank Indonesia dengan Politeknik Negeri Jakarta. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Dianta Mustafa selaku dosen mata kuliah perpindahan panas, yaitu materi tentang perpindahan panas konduksi pada bidang datar. Materi kali ini saya bagi menjadi 4 submateri, yaitu pertama, perpindahan panas pada satu bidang datar, yang kedua yaitu perpindahan panas pada dinding atau bidang yang berlapis yang disusun secara seri, dan yang ketiga yaitu perpindahan panas pada dinding atau bidang yang disusun secara paralel. Kemudian yang terakhir yaitu perpindahan panas pada bidang yang berlapis dan disusun secara seri dan paralel. Tapi kali ini saya hanya akan membahas tentang perhitungan-perhitungan pada konduksi bidang datar. Nah, yang pertama, kita akan langsung membahas tentang perpindahan panas pada satu bidang datar ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita dapat mengilustrasikannya dengan gambar ini. Jadi, misalkan ini adalah sebuah plat yang memiliki ketebalan delta X dan memiliki luas A meter persegi. Nah, plat ini digunakan untuk memisahkan ruangan di mana ruangan di dalam itu memiliki temperatur yang lebih rendah dan ruangan yang di luar memiliki temperatur lebih tinggi. Nah, karena adanya perbedaan temperatur ini, maka panas akan mengalir melalui plat ini. Nah, untuk mencari laju perpindahan kalornya, kita dapat menggunakan hukum Fourier. Karena Q sama dengan min K dikali A kali dt per dx. Atau Q sama dengan min K kali A kali delta T per delta X. Nah, Q ini juga bisa dikatakan yaitu min delta T per delta X per K kali A, di mana delta X per K kali A merupakan R atau thermal resistensi. Nah, K di sini merupakan thermal konduktivitas. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, maka kita dapat menganalogikan panas ini ke dalam listrik. Jadi, panas ini akan mengalir karena adanya perbedaan suhu. Sama dengan listrik. Jadi, listrik itu akan mengalir karena adanya perbedaan potensial atau V. Nah, kalau di panas ini yang mengalir itu laju panas dilambangkan dengan Q, sedangkan pada listrik yang mengalir atau arus yang mengalir itu dilambangkan dengan I. Nah, untuk mencari I, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan beda potensial dibagi hambatan, atau I sama dengan delta V per R. Sehingga untuk mencari laju perpindahan panas, jika dianalogikan dengan listrik, maka Q sama dengan delta T per R. Atau Q sama dengan T1 dikurangi T2 dibagi delta X per K dikali A. Nah, untuk submateri yang kedua yaitu perpindahan panas pada dinding berlapis yang disusun secara seri. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya itu sama dengan perpindahan panas pada satu bidang datar, namun di sini tuh aliran panasnya dilewatkan pada bidang datar yang disusun berlapis-lapis dengan bahan yang berbeda-beda. Contohnya ada di gambar ini. Jadi di sini ada 3 bidang dengan bahan yang berbeda yaitu bidang A, B, dan C dengan masing-masing ketebalannya yaitu XA, XB, dan juga XC. Nah, seperti yang kita tahu bahwa panas itu akan mengalir karena adanya perbedaan suhu. Itu sama seperti yang ada di gambar ini, di mana perbedaan suhu itu terdapat pada ruangan yang ada di sebelah bidang A yaitu T1 hingga ruangan yang ada di sebelah bidang C yaitu T4, sehingga panasnya itu akan mengalir atau Q ini akan mengalir. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa menganalogikannya ke listrik yang disusun secara seri tentunya. Jadi, kalau pada rangkaian listrik, jika ada beberapa hambatan atau R yang disusun secara seri, maka untuk mencari I totalnya yaitu dengan V per R seri total atau R total seri. Nah, untuk mencari R total serinya itu, kita bisa menjumlahkan
tahanan atau R pada masing-masing lapisannya. Misal R total itu sama dengan RA ditambah RB ditambah RC. Nah, itu sama juga teman-teman kalau pada panas ini. Namun bedanya di sini tuh kalau R itu kan tadi delta X per K dikali A. Jadi di sini misalkan ada uh, 3 hambatan, yaitu RA, RB, dan RC, maka kita cari dulu tahanan panas pada setiap lapisannya, yaitu misal RA, yaitu sama dengan XA dibagi KA dikali A, atau dikali luas dari bidang A ya. Begitu juga untuk tahanan panas pada lapisan yang B dan lapisan yang C. Sehingga kita akan mendapatkan I, yaitu beda potensial, atau kalau di listrik itu beda potensial, sedangkan kalau di panas itu beda temperatur dibagi dengan R total. Pada keadaan steady, yaitu panas yang masuk itu pada sisi muka sebelah kiri atau pada sebelah bidang A, itu harus sama dengan panas yang meninggalkan atau pada di sebelah kanan atau di sebelah bidang C, atau Q input sama dengan Q output, sehingga Q sama dengan QA sama dengan QB dan sama dengan QC, atau Q sama dengan delta T dibagi jumlah R total, atau Q sama dengan delta TA dibagi RA sama dengan delta TB dibagi RB sama dengan delta TC dibagi RC. Oke, untuk submateri yang ketiga yaitu perpindahan panas pada bidang datar yang berlapis-lapis dan disusun secara paralel. Ya, jadi dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa perbedaannya dengan yang seri, yaitu kalau di sini bidang datarnya itu disusun dengan cara ditumbuk-tumbuk dari atas ke bawah. Nah, perbedaannya itu terletak dari cara mencari R-nya. Di sini untuk mencari R-nya yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sehingga R total sama dengan 1 dibagi K1 dikali A1 dibagi L, atau kalau tadi kita menyebutnya dengan delta X, ditambah K2 dikali A2 dibagi L, ditambah K3 dikali A3 dibagi L, sehingga kita dapatkan R totalnya yaitu L dibagi K1 dikali A1 ditambah K2 dikali A2 ditambah K3 dikali A3. Nah, sehingga kita mendapatkan laju perpindahan panas totalnya yaitu Q sama dengan K1 kali A1 ditambah K2 dikali A2 ditambah K3 dikali A3 dibagi L dikali dalam kurung T1 dikurangi T2. Nah, Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Materi yang keempat yaitu perpindahan panas pada dinding berlapis yang disusun secara seri dan paralel. Jadi di sebelah kiri ini tuh merupakan suatu gambar bidang yang disusun secara seri dan paralel. Nah, untuk mempermudahkannya, lagi-lagi kita menganalogikannya dengan rangkaian listrik, teman-teman. Jadi sehingga kita akan mendapatkan R1, R2A, dan R2B yang disusun secara paralel, sehingga kita akan mendapatkan RK1, kemudian R3, dan R4A, R4B, dan R4C yang disusun secara paralel, dan kita akan mendapatkan RK2. Karena untuk menyelesaikan susunan di atas ini, maka tahanan yang disusun paralel itu harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga nantinya akan terbentuk rangkaian seri. Nah, persamaan aliran panas untuk susunan tadi itu, yaitu Q sama dengan delta T dibagi sigma R total. Nah, R total yang di sini yaitu R1 ditambah RK1 ditambah R3 ditambah RK2. Untuk mencari R1 yaitu delta X1 dibagi K1 dikali A1. Begitu juga untuk R3 yaitu delta X3 dibagi K3 dikali A3. Sedangkan untuk mencari RK1 dan RK4 itu menggunakan cara paralel, teman-teman. Atau untuk RK1 ya,
yaitu delta X2 dibagi K2A dikali A2A ditambah K2B dikali A2B. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan persamaan aliran panas untuk susunan seri dan paralel, yaitu Q sama dengan T0 min T4 atau perbedaan suhunya dari awal hingga akhir dibagi delta X1 dibagi K1 kali A1 ditambah delta X2 dibagi K2A A2A ditambah K2B A2B dan seterusnya. Atau secara ringkasnya yaitu Q sama dengan delta T dibagi R total. Ingat-ingat, Q sama dengan delta T dibagi R total. Apapun itu susunannya, mau satu bidang, mau dua bidang, seri paralel, dan lain-lain, intinya Q sama dengan delta T per R total. Dan untuk mempermudah perhitungan, teman-teman ingat kita bisa menganalogikannya dengan listrik, dimana kalau di listrik I itu merupakan arus, atau I itu merupakan arus yang mengalir pada suatu rangkaian, sedangkan kalau di panas maka I itu sama dengan Q. Nah, kalau di listrik itu ada V atau beda potensial yang menyebabkan arus itu mengalir, maka kalau di panas itu ada perbedaan temperatur atau delta T yang menyebabkan panas itu mengalir. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.